pada salat maghrib rahimahullah. Alhamdulillah kita masih bersama dengan guru kita dari Muhammad Ridwan yang pada kesempatan malam hari ini melanjutkan beberapa hadis yang ke-58, yaitu tentang 5 pesan sahabat. Untuk menyingkat waktu, mari kita buka dengan baca nomor kita di Barakati Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Waghfir li wa liwalidayya wa lil mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang dirahmati Allah, sekali lagi marilah kita panjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan sehingga kita dalam keadaan sehat wal afiat. Dengan sehat itu kita dapat melaksanakan ibadah, terutama melaksanakan salat maghrib berjamaah, dan kemudian kita lanjutkan dengan majelis ilmu untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Semoga yang kita lakukan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, keluarga dan seluruh pengikutnya yang menteladani beliau dalam seluruh kehidupan. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan malam hari ini pembahasan kita atau hadis yang kita angkat tentang 5 pesan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi di dalam pesan itu ada 2 hadis atau 2 sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita baca hadisnya terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. An Ma'marin an sahibin lahu ana Abu Darda radhiyallahu anhu kataba ila Salman radhiyallahu anhu ayya akhi ightanim sihhataka wa faraghaka qabla an yanzila bika minal bala'i ma la yastati'ul 'ibadu raddahu waghtanim da'watal mubtala wa ya akhi liyakunil masjidu baitaka fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal masjida baitu kulli taqiyyin wa qad dhamina Allahu liman kanatil masajidu buyutahum birrauhi warahmati wal jawazi 'ala sirati ila ridwanillah wa ya akhi irhamil yatim wa adnihi minka wamsah bi ra'sihi wa ad'imhu min ta'amika fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa atahu rajulun yashku qaswata qalbihi faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atuhibbu ayyalina qalbak qala na'am qala fa adnil yatima ilaik wamsah bi ra'sihi wa ad'imhu min ta'amika fa inna dzalika yulayyinu qalbak wa taqdiru ala hajatik. Yang artinya bahwasanya hadis ini diriwayatkan dari Ma'mar
dari sahabatnya bahwasanya Abu Darda ini sahabat Ansor, menulis surat kepada Salman, yaitu Salman Al-Farisi radhiyallahu anhuma. Wahai saudaraku, manfaatkan kesehatanmu dan waktu luangmu sebelum datang kepadamu musibah yang tidak dapat ditolak oleh semua manusia. Manfaatkan doa orang yang sedang diuji. Wahai saudaraku, jadikanlah masjid sebagai rumahmu. Sungguh aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya masjid adalah rumah setiap orang yang bertakwa. Allah menjamin bagi orang yang menjadikan masjid-masjid sebagai rumah mereka dengan mendapatkan ketenangan, kasih sayang, dan dapat melewati sirat menuju pada ridha Allah. Wahai saudaraku, berikan kasih sayang kepada anak yatim, dekatkan ia darimu, usaplah kepalanya, dan berikan makan dari makananmu. Sungguh aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau didatangi seseorang yang mengadu hatinya yang keras. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, apakah kamu ingin melembutkan hatimu? Ia menjawab, ya. Maka beliau bersabda, dekatkan anak yatim padamu, usaplah kepalanya, beri makan dari makananmu, maka sungguh itu akan melembutkan hatimu dan memberikan kebutuhanmu. Hadis riwayat Imam As-San'ani dalam kitab Al-Musannaf. Hadirin yang dirahmati Allah, di sini ada dua sabda Nabi yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ada 5 pesan yang disampaikan sahabat Abu Darda kepada Salman Al-Farisi. Jadi perlu diketahui, dua sahabat ini adalah dua orang yang dipersahabatkan atau dipersaudarakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kalau dalam sejarah itu kedua orang ini mempunyai jejak persahabatan yang luar biasa. Sampai-sampai pernah itu salah seorang pernah mengadu kepada Nabi, wahai Rasulullah, itu Abu Darda itu tidak sayang kepada keluarganya karena sibuk dengan ibadah. Maka kemudian dinasihati oleh Rasulullah. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, persaudaraan ini atau di antara hak sesama muslim, sesama saudara, itu adalah saling menasehati. Kalau dalam nanti kita akan sampai ada hadis tentang 6 hak muslim kepada muslim yang lainnya. Itu salah satunya adalah memberi nasihat. Dulu pernah mungkin kami sampaikan bahwasanya salah satu pilar masyarakat itu bisa berjalan dengan baik itu ketika prinsip saling menasehati itu kemudian berjalan. Tetapi ketika kemudian dalam sebuah masyarakat itu prinsip egoisme yang lebih dominan, maka rusaklah masyarakat itu. Tapi kalau masih ada orang yang menasehati, ini tidak baik, kemudian harus diperbaiki dan seterusnya, maka masyarakat itu akan baik. Dan ini kalau kita bicara masalah sosial, baik dalam sekup yang kecil, dalam keluarga, kemudian naik seterusnya dalam sekup kita bertetangga dan seterusnya, itu akan seperti itu. Tapi kalau prinsip saling menasihati ini hilang, ya sudah. Kadang-kadang begini, yang penting nggak ganggu saya, atau yang penting tidak mengganggu lingkungan saya. Dia mau mencuri ke sana kemari silahkan, yang penting tempat kita enggak. Dia mau begal ke sana kemari enggak masalah, yang penting tempat kita tidak. Dia mau minum ke sana kemari silahkan, yang penting di lingkungan kita tidak. Itu sebenarnya kita menganggap lingkungan kita aman, padahal itu berbahaya. Karena kan kita pernah, atau Rasulullah SAW pernah menyampaikan bahwasanya manusia itu, seseorang itu dilihat
dari agama temannya. Jadi kita ini kemudian misalnya masyarakat kita, tempat kita itu akan dilihat tempat kita ini semua orang baik atau tidak. Kalau seperti itu mungkin tempat kita aman. Tapi orang akan mengatakan, oh iya, di sana ada si A. Dia kalau berbuat kejahatan enggak di situ. Nah, itu persepsi orang terhadap kondisi seperti itu. Kenapa? Ya karena tidak ada prinsip saling menasihati tadi, saling mengingatkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nah di sini dipraktekkan Abu Darda kepada Salman Al-Farisi. Apa pesannya? Ada 5. Yang pertama adalah ightanim sihhataka. Manfaatkan waktu sehatmu. Jadi kalau sedang sehat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, manfaatkan untuk melaksanakan aktivitas apapun, termasuk ibadah. Jangan tunda pekerjaan, kemudian yang bisa dikerjakan, ibadah yang bisa dilaksanakan, dan seterusnya. Begitu kemudian kesehatan kita terganggu, semua akan terganggu. Kerja nggak maksimal, ibadah juga tidak banyak yang tidak bisa kita kerjakan secara sempurna, kan seperti itu. Biasanya harusnya ketika sehat itu bisa misalnya sholat malam 11 rakaat. Itu misalnya ketika sehat, tapi tidak kita maksimalkan. Begitu sakit, 2 rakaat pun angel. 1 rakaat witir pun berat, kan begitu. Apakah kemudian kita ingat Allah hanya di saat kita sakit? Kita ingat Allah di saat sakit, tapi nggak bisa beribadah secara maksimal. Tidak bisa. Sholat pun harus duduk, kan begitu. Maka ketika sehat, waktu yang Allah berikan ini, ya kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Meskipun memang godaan ketika sehat banyak. Maka harus dipaksa. Kebaikan itu harus dipaksa. Ada sebuah ungkapan Arab bahwasanya jiwa manusia itu seperti bayi. Kalau dia tidak disapih, maka dia selamanya akan netek kepada ibunya. Tapi kalau dia disapih, maka bayi itu akan kuat. Seperti itu jiwa manusia. Kalau tidak kita sapih dari perbuatan yang tidak baik, maka selamanya dia akan malas. Tapi kalau mampu kita sapih, mampu kemudian perbuatan yang tidak baik itu mampu kita lawan, maka nanti kebaikan itu akan berkembang. Karena ada sebuah pakar psikologi, pakar kejiwaan itu mengatakan obat dari perbuatan burukmu adalah perbuatan baikmu. Nah, kalau kita merasa kita pelit, nggak ada obatnya itu, kecuali kita dermawan. Nggak ada obatnya yang lain. Maka kalau kita merasa sedekah kita susah, dipaksa untuk sedekah. Harus dipaksa. Maka seperti kita ini kadang-kadang mohon maaf terhadap kebaikan itu seperti anak kecil ketika baru belajar. Kan semuanya dipaksa. Sehingga kita ini kadang-kadang mohon maaf tidak sadar. Terhadap anak-anak kita paksa, ayo sholat, ayo ini, ayo itu. Kita kan pinginnya dia baik. Tapi kita lupa terhadap diri kita sendiri, lupa kemudian kita keras, kemudian kita mengingatkan diri kita seperti itu. Nah, itu. Jadi kita paksakan kebaikan untuk orang lain, tapi kita lupa memaksakan kebaikan terhadap diri kita. Dan itu hanya bisa dilakukan ketika kita sehat. Nah, begitu sakit, wah repot semua. Mau wudu, itu juga susah, Pak. Ngelihat air itu sudah, wadem itu. Nah, suruh tayamum, mosok sholat tayamum, nah itu. Tapi wudu, rakwani, atis, akhirnya nggak jadi semua. Nah, ini
baru ujian seperti itu sudah berat. Maka ketika sehat maksimalkan. Tetapi harus diingat, ketika kita memaksimalkan ibadah, aktivitas di saat kita sehat, harus tetap tahu hak badan kita. Jangan sampai kemudian lupa. Diforsir, orang begitu sehat ketika kerja sampai malam dilakoni, Pak. Ngantuk pun itu dilawan. Sampai tidak cukup temannya kopi. Ada kopi, kemudian ada mie instan, ada gorengan, wah semua ada. Ada cerita. Salah seorang ulama, beliau ketika menulis hadis, itu dia harus ditemani dengan makanan kecil. Sampai suatu saat karena asiknya makan, dia lupa makanannya habis, yang tersisa itu benda yang keras gitu. Nah, dia lupa, kemudian sampai itu kemudian dia makan. Nah, itu jadi kalau kita beraktivitas ya seperti itu. Kadang-kadang kita forsir seperti itu, tapi lupa bahwasanya ada hak badan kita yang harus tetap dijaga. Kita pas sehat, pas Piala Dunia kan gitu. Piala Dunia itu malam ya, sebelum pernah nonton ya? Jam 8, jam 4. Oh ada. Wah, ditunggu sampai malam, selesai, sebenarnya mendekati adzan subuh. Pas ngantuk-ngantuknya. Jam 4 mulai. Ya itu, maka di saat sehat manfaatkan, tetapi harus seimbang. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua adalah igtanim faraghaka, waktu luang. Ketika belum banyak kerjaan, maka pekerjaan harus diselesaikan. Jangan sampai kemudian ketika numpuk baru kemudian dikerjakan. Nah, itu kan kebiasaan kita gitu. The power of kepepet. Nah, kalau sudah kepepet semuanya keluar gitu. Nah, jadi kalau nggak kepepet gitu, maka kita membiasakan diri, mengkondisikan diri kita, mana ada pekerjaan kemudian kita kerjakan, kita selesaikan. Nah ini waktu luang. Kenapa? Rasulullah sahabat ini mengingatkan, qabla ayyanzila bika minal bala'i ma la yastati'ul ibad raddahu. Sebelum datang bala, sebelum datang musibah, sebelum datang kematian, kecelakaan yang tidak bisa ditolak. Mohon maaf Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah ini kita hidup tinggal di tempat yang hampir tidak ada masalah terkait dengan bencana alam. Banyak saudara-saudara kita tinggal di tempat bencana alam, lautan, gunung, dan lain sebagainya. Nah, apalagi yang terjadi di mana? Cianjur itu Masya Allah luar biasa. Orang sedang santai tiba-tiba goyang dan luar biasa. Nah ini tidak bisa ditolak. Dan kadang-kadang manusia baru ingat kepada Allah di saat seperti itu, tapi tetap gak bisa maksimal. Kenapa? Kesehatannya berkurang dan waktu luangnya gak ada. Sibuk kemudian untuk membantu ini dan lain sebagainya. Meskipun memang membantu itu juga bagian dari ibadah. Tetapi kenormalan ini yang tidak didapatkan. Nah, gitu. Jadi situasi normal dalam kehidupan ini tidak ada. Oleh karena itu, di saat Allah masih memberikan banyak hal kepada kita, gunakan, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ya, kalau kita melihat sabda Nabi yang lain, kita menciptakan penolong-penolong kita di akhirat nanti. Meskipun itu kecil, dan itu nanti akan bersaksi terhadap diri kita, bahwasanya kita melakukan kebaikan itu. Itu dua. Yang ketiga adalah waqtanim da'watal mubtala. Manfaatkan doa orang yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mubtala itu orang yang sedang diuji. Namanya diuji itu sebenarnya bisa kebaikan dan keburukan.
Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kata Allah, dan kami coba manusia, coba kalian itu dengan kebaikan dan keburukan sebagai fitnah. Jadi kalau kita sedang tapi ini yang dimaksud mubtala di sini adalah sesuatu yang buruk. Jadi kalau sedang dalam kondisi yang tidak normal, kesehatan menurun, kemudian mungkin secara ekonomi juga menurun, atau kemudian ketika ada gempa dan lain sebagainya. Nah, itu adalah waktu yang Allah berikan kepada kita untuk memperbanyak doa kepada Allah. Jadi dekat kita kepada Allah itu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Karena dekat dengan Allah itu bukan dengan fisik kita. Kita dekat dengan Allah itu dengan suasana hati kita. Kenapa kemudian Rasulullah menganjurkan kalau habis baca Quran doa? Karena kondisi hati orang yang habis membaca Quran itu dalam keadaan yang baik, tenang, kemudian dekat, doa. Kenapa ketika orang berpuasa Rasulullah anjurkan untuk berdoa, dan orang yang berpuasa itu doanya itu dikabulkan oleh Allah? Karena orang yang berpuasa hatinya, jiwanya dekat dengan Allah. Kenapa orang yang musafir? Musafir ini ya, kalau sekarang sih musafir enak semua sih. Naik pesawat enak, naik kereta enak. Kalau dulu kan namanya musafir itu kan susah. Lautan, jalan pakai onta, tantangannya banyak. Ya mungkin sekarang yang masih terasa kalau di lautan atau di pesawat lah. Nah, ketika musafir itu kondisi manusia dekat dengan Allah. Maka doanya orang musafir itu diijabah oleh Allah. Karena apa? Suasana dekat dengan kematian itu kan seperti itu. Apalagi mungkin Bapak Ibu sekalian yang pernah naik kapal ya. Saya naik kapal itu dulu waktu di Mesir ketika mau ke Saudi. 2 hari 3 malam. Naik kapal Pak. Itu kalau siang senang. Tapi begitu malam sore, wah itu suasananya mencekam. Kanan kiri nggak ada apa-apa gitu. Nggak ada sama sekali. Apalagi kemudian ketika pulang ya. Biasanya kalau dari Saudi kembali itu biasanya ada badai. Nah, itu memang wah Masya Allah luar biasa. Benar kata Allah dalam Quran, ketika manusia diombang-ambing di lautan itu, dia hanya tahu jiwanya itu hanya milik Allah. Nah ini yang ketiga. Yang keempat, nah ini penting terkait dengan masjid. Wa ya akhi liyakunil masjidu baitak. Wahai saudaraku, jadikan masjid sebagai rumahmu. Jadikan masjid sebagai rumahmu. Nah, ini cara memahaminya harus hati-hati. Jadikan masjid sebagai rumahmu. Nah, turun neneng. Terus jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, rumah itu representasi 2 hal. Pertama, rumah itu menjadi tempat istirahat setelah kita kelelahan. Kemudian rumah ini juga menjadi sumber energi ketika kita akan keluar. Jadi kalau kita mau kerja dari rumah, itu energi kita lagi tinggi, semangat. Oh ada anak, ada istri, ada keluarga. Oh ini orang-orang yang harus saya nafkahi. Keluar kerja semangat luar biasa. Maka kenapa orang yang mohon maaf meninggal ketika sedang bekerja dikatakan sebagai mati syahid. Nah, itu. Kemudian setelah lelah bekerja, itu kalau istilah Prof. Yusuf itu sakinah itu pomah. Setelah terbang ke sana kemari, balik lagi. Ojo salah omah gitu loh. Harusnya pulang ke rumah. Ini juga rumah juga.
Ternyata nyasar, salah alamat. Nah, itu jadi rumah itu seperti itu. Maka jadikan masjid seperti itu. Sebagai tempat kita melepas lelah kita, kemudian kita adukan kepada Allah. Nah, kemudian menjadi tempat atau sumber energi kita ketika kita akan beraktivitas. Seperti itulah Rasulullah mengajarkan doa masuk dan keluar masjid. Begitu masuk masjid, nah, doanya kan Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakan untukku pintu-pintu kasih sayangmu. Artinya ketika kita lelah di luar, masuk berharap kasih sayang dari Allah. Maka kemudian masuk masjid, apalagi ada AC-nya, nyes. Nah, itu. Begitu mau keluar dari masjid, doanya apa? Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, aku mohon kepadamu karunia. Karunia itu identik dengan rezeki. Sumbernya mana? Sumbernya masjid, Pak. Itu. Nah, kita keluar dari masjid minta karunia dari Allah. Nah, maka jadikan masjid seperti rumahmu. Maka masjid itu dimanapun menjadi tempat yang paling murah, paling nyaman, dan paling segalanya bagi musafir. Nggak ada tempat yang paling murah, paling nyaman, paling dicari kecuali masjid. Semuanya ada. Apalagi kalau di Indonesia ini ada tradisi mudik, arus balik, tempat paling nyaman masjid. Meskipun ada rest area, ujung-ujungnya rest area tetap ke masjid. Paling murah, tidur nggak bayar, Pak. Kalau ke penginapan bayar minimal 50.000, masjid enggak. Gitu. Maka kemudian sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya masjid itu rumah setiap orang yang bertakwa. Kalau dalam hadis yang lain, orang yang mendapatkan naungan Allah itu orang yang selalu tergantung hatinya dengan masjid. Dalam keadaan mukim, masjid. Ketika musafir, masjid. Kan seperti itu. Nah, jaminannya apa? Kata Rasulullah, bahwasanya orang yang menjadikan masjid sebagai rumahnya seperti pemahaman tadi, maka dia mendapatkan birrauh, ketenangan, kemudian ar-rahmah, kasih sayang Allah, wal jawaz anis alas sirati ila ridwanillah. Mampu melalui sirat menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka masjid ini dan masjid itu sudah pasti isinya malaikat gitu loh. Kan gitu. Maka tenang. Kemudian itu yang keempat. Yang keempat. Yang kelima adalah wa ya akhi irhamil yatim. Wahai saudaraku, kasihanilah, berikan kasih sayang kepada anak yatim. Memberikan kasih sayang kepada anak yatim, dekat dengan anak yatim, kemudian bentuk kedekatan itu salah satunya diekspresikan dengan mengusap kepala. Karena ada ekspresi mengusap kepala berarti anak yatim ini anak kecil. Dan gede. Ini nanti panjenengan merasa anak yatim jaluk diusap kepalanya repot nanti. Ya kalau ingin diusap kepalanya di rumah, Pak. Nanti ada yang ngusap kepalanya itu. Sama-sama anak yatim saling mengusap kepalanya gitu. Kemudian di sini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya ingin menekankan sedikit di sini wa at'imhu min ta'amika, dan beri makan anak yatim itu dengan makanan yang sejenis dari makananmu. Ketika kita memberi orang lain,
kita memberi mereka dengan apa yang kita rasakan. Seperti itulah syariat zakatul fitri. Zakat fitrah itu nun sewu bukan sekedar beras, tapi sebenarnya itu min to'amika, beras yang biasa kita makan. Kita biasa makan beras sekilo harganya 20.000, ya seperti itu kemudian kita keluarkan dalam zakatul fitri maupun fidyah ketika puasa. Bukan kita makan beras 20.000, kemudian zakat fitrahnya yang golek sing 10.000. Boleh enggak? Ya boleh sebenarnya. Tetapi itu berbeda standarnya dengan standar kita. Jadi diusahakan seperti itu. Maka ini terkait dengan mendekat dengan anak yatim itu salah satu fungsinya adalah untuk melembutkan hati. Mereka yang masih kecil yang seharusnya membutuhkan kasih sayang orang tua tidak ada, kemudian harus berada di panti asuhan, yang kemudian yang mengasuh satu, yang diasuh banyak, boleh jadi tidak mendapatkan kasih sayang sebagaimana kasih sayang orang tua. Fenomena atau gambaran seperti itulah yang kemudian akan melembutkan hati. Oh ternyata ada orang yang tidak mendapatkan kasih sayang sebagaimana saya atau sebagaimana anak saya. Nah, seperti itu. Dan itu luar biasa. Maka kenapa kemudian kita diminta untuk mengunjungi tempat-tempat yang di bawah dari mohon maaf standar kita. Tempat yatim, kemudian makam, ziaratul kubur itu, rumah sakit, itu kan di bawah standar kita. Karena mereka sedang merasakan sesuatu yang tidak kita rasakan. Dengan mendatangi itu, maka kemudian hati kita menjadi lembut. Kalau yang kita datangi selalu di atas kita, enak semua, Pak. Oh, enak semua. Jadi kita taunya enak, kene enak semua. Hati kita keras itu nanti. Kemudian watakdiru an ala hajatika. Siapa tahu dengan mendatangi tempat-tempat seperti itu atau di sini anak yatim, hajat kita kemudian dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam. Ibu yang mau bertanya silakan. Ibu ada yang bertanya Bu tentang 5 perkara yang kadang kita lupakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau ada musibah itu bisa ditinjau dari banyak sisi. Di Indonesia, salah satu sisi yang sering muncul itu sisi mistis. Sebelum ini masuk ke masalah itu ya. Ada sisi mistis seringkali muncul. Mohon maaf ketika terjadi kecelakaan, tabrakan atau kecelakaan tunggal di jalan tol dan lain sebagainya. Sebelum diteliti dari sisi ilmu pengetahuan kenapa terjadi kecelakaan, apakah selip ataukah apa, muncul pertama kali itu sisi mistis. Sing bau reksa ngamuk, jaluk tumbal dan lain sebagainya. Jaluk jatah leres, Pak. Nah, itu sering muncul. Baru kemudian ternyata setelah mobilnya diteliti ada remnya blong dan lain sebagainya. Itu sisi teknis. Tapi juga kemudian ada sisi imani yang kemudian perlu dihidupkan. Kenapa kemudian terjadi kecelakaan, terjadi bencana? Nah, ini sama, dimanapun itu juga perlu kita hidupkan sisi iman itu.
Tapi jangan kemudian sisi iman ini kemudian terlalu dominan, kemudian sehingga menghilangkan sisi yang lainnya. Misalnya terjadi bencana, karena masyarakat di tempat situ melakukan ini dan lain sebagainya. Ada betulnya, tetapi kemudian orang akhirnya mengatakan, loh di tempat sana ada seperti itu kok nggak ada bencana? Gitu Pak. Maka semuanya harus imbang melihat hal-hal tersebut. Maka ketika kalau sinyal Allah dalam Quran itu, Allah menyampaikan, Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Muncul kerusakan di daratan dan di lautan itu ada sebab ulah tangan manusia. Apakah itu penambangan pohon, kemudian buang sampah sembarangan, ataukah kemudian bentuk-bentuk yang lain? Kerusakan alam dan kerusakan alam itu pasti dilakukan oleh manusia, nggak mungkin binatang dan lain sebagainya. Itu ekosistem yang saling menguntungkan satu yang lain. Maka pasti ada. Nah, inilah Bapak Ibu yang dirahmati Allah yang dinamakan dengan maksiat. Mohon maaf, kita sering mengidentikan maksiat itu hubungan maksiat itu perilaku seksual. Maksiat. Berarti konotasi kita perbuatan haram itu. Sebenarnya maksiat itu adalah segala sesuatu atau segala bentuk pelanggaran dari aturan yang sudah ditetapkan. Baik itu aturan Allah yang berupa sunnatullah maupun aturan yang harus ditaati yang dibentuk oleh ulil amri atau pemerintah. Ketika aturan itu dilanggar, ketika sunnatullah itu dilanggar, cepat atau lambat akan terjadi bencana. Apakah bencana itu kemudian dari alam ataukah yang lainnya? Dalam Quran kan jelas, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Nah, itu nanti di situ ada itu. Wa athqalatil ardu wa akhrajatil ardu athqalaha. Bumi mengeluarkan beban beratnya. Wa qalal insanu ma laha. Manusia akan mengatakan, kenapa terjadi seperti ini? Gitu. Nah, jadi itu pasti ada rentetannya. Maka kita harus melihat dari semua sisi itu. Jangan sampai, mohon maaf, kesalahan kecil kemudian menjadi bencana yang besar. Tidak mungkin. Pasti ada sesuatu yang besar juga. Dan salah satunya di antara bentuk kemaksiatan itu adalah lupa kepada Allah, itu pasti. Melupakan agama, melupakan keimanan itu pasti itu. Pernah terjadi di Mesir, di sebuah bukit perbukitan, bukit batu. Itu bisa dikatakan tidak mungkin longsor. Karena tempat itu memang sudah keras luar biasa. Padas, keras, nggak mungkin longsor di situ. Suatu saat longsor. Longsor, kemudian korban banyak. Akhirnya diteliti. Mohon maaf, ternyata di situ menjadi salah satu tempat prostitusi. Jadi menjadi tempat prostitusi. Apakah kemudian langsung dikaitkan? Ada kaitannya dari sisi keimanan. Tetapi kemudian penelitian dari sisi ilmu pengetahuan juga harus dilakukan. Maka semuanya harus saling terkait. Jangan berlebihan di salah satu hal, kemudian melupakan hal yang lain. Mohon maaf kalau terkait dengan masalah media sosial, kadang-kadang nggak nyambungnya gini Pak. Kejadiannya ini di mana? Cianjur, kemudian fotonya kejadiannya di Papua. Akhirnya dikaitkan, gara-gara ini terjadi Cianjur. Baik foto maupun film ini sering terjadi. Maka yang untung siapa? Yang mengupload itu dapat duit Pak. Semakin kita sebar ke sana kemari, apalagi kemudian di YouTube dan lain sebagainya, dia dapat duit. Kita dapat dosa.
Kan gitu. Ya, kita harus bijak lah, waspada terhadap masalah seperti itu. Wallahu a'lam. Alhamdulillah.